Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi metode sistem pakar. Nama anggota Asur Ghafari, Dandi Pratama, Afandi Aksan Manopo, Georgi Wauran, Diki Fernando Sirait. Metode sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa orang pakar. Menurut Marimin 1992, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu fakta dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan inference rules dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam komputer yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu. Suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama Staugaard 1987, yaitu satu modul penerimaan pengetahuan knowledge acquisition. Mode sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Proses pengumpulan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran knowledge engineer adalah sebuah penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Modul consultation mode pada saat sistem berada pada posisi beritakan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user. Sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Modul penjelasan explanation mode. Modul ini penjelasan proses pengambilan keputusan oleh sistem. Bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Struktur sistem pakar. Komponen utama pada struktur sistem pakar meliputi basis pengetahuan knowledge base. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Menurut Gondran 1986, Dalan Utami 2002, basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan, misalnya Prolog atau LISP, atau Shell sistem pakar, misalnya XSY, PCI+, Crystal, dan lain sebagainya. Mesin inferensi engine. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari strategi penalaran pasti, exact reasoning, dan strategi penalaran tak pasti, inexact reasoning. Exact reasoning akan dilakukan jika semua data yang dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan tersedia, sedangkan exact reasoning dilakukan pada keadaan sebaliknya. Strategi pengembalian berfungsi kepada panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Terdapat 3 teknik pengendalian yang sering digunakan, yaitu forward
scanning, backward scanning, dan gabungan dari kedua teknik pengendalian tersebut. Basis data database. Basis data terdiri dari semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat sistem memulai beroperasi maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan sedang dilaksanakan. Basis data digunakan untuk menyimpan data hasil observasi dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan. Antarmuka pemakai, user interface. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Hubungan antar komponen penyusun struktur sistem pakar dapat dilihat di bawah ini. Teknik representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Teknik ini membantu knowledge engineer dalam memahami struktur pengetahuan yang akan dibuat seperti pakarnya. Terdapat beberapa teknik representasi pengetahuan yang biasa digunakan dalam pengembangan suatu sistem pakar, yaitu 1. Rule-based knowledge. 2. Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk fakta, facts, dan aturan rules. Bentuk representasi ini terdiri atas premise dan kesimpulan. 3. Frame-based knowledge. Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk hierarki atau jaringan frame. 4. Object-based knowledge. Pengetahuan direpresentasikan sebagai jaringan dari objek-objek. Objek adalah elemen data yang terdiri dari data dan metode proses. 5. Case-based reasoning. Pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk kesimpulan kasus case. Ada pula contoh lain dalam sistem pakar. MyChin, sistem pakar bidang kedokteran yang mendiagma infeksi bakteri dan memberi rekomendasi pengobatan. Dibuat oleh Stanford University. General dalam bidang kimia dengan penggunaan struktur molekul dibuat oleh Stanford University. XCON, sistem ini membantu konfigurasi sistem komputer besar. Excel, sistem ini membantu karyawan bagian penjualan dalam memilih komponen sistem FAX. Sistem komponen FAX 11 atau 780. Prospektor, sistem ini membantu ahli geologi mencari dan menemukan deposit. EL, sistem ini menganalisis sirkuit elektronik yang terbuat dari translator, dioda, dan resistor. Sistem ini dapat digunakan sebagai bantuan dalam belajar operasi sirkuit elektronik dan rancangan. SOPHIE, sistem ini membantu mahasiswa belajar memecahkan kesulitan sirkuit elektronik. Delta, sistem ini digunakan untuk membantu personalia dalam pemeliharaan mesin-mesin lokomotif listrik diesel dan dalam memantau mesin yang tidak berfungsi baik dan bimbingannya ke arah prosedur perbaikan. Dikembangkan oleh perusahaan General Electric. Folio, sistem ini menolong stockbroker dan manajer dalam menangani investasi bagi kepentingan langganan. Dirancang khusus untuk membantu para perencanaan keuangan dalam memperkecil kemungkinan kerugian karena pajak, inflasi, atau faktor-faktor lainnya. Demikian, terima kasih dari kelompok 12.